Kritik Amorim, Scholes desak Kobbie Mainoo tinggalkan Man United. Legenda Manchester United, Paul Scholes, melontarkan kritik keras kepada pelatih Ruben Amorim terkait penanganan terhadap gelandang muda Kobbie Mainoo. Ia menilai keputusan Amorim jarang memainkan pemain berusia 20 tahun itu sebagai omong kosong dan berpotensi merusak perkembangan sang pemain. Kemarahan Scholes dipicu pernyataan Amorim pekan lalu, yang menyebut Mainoo sebagai pemain inti, meski sang gelandang baru sekali tampil sebagai starter sepanjang musim. Saya melihatnya sebagai starter, sama seperti pemain lain. Saya hanya harus membuat pilihan, dan sejauh ini bukan Kobbie. Omong kosong, anak ini dirusak karena tidak dimainkan, padahal tim ini bahkan tidak bisa mengontrol jalannya pertandingan. Saya benci melihat pemain akademi pergi, tetapi mungkin itu yang terbaik untuknya sekarang. Sudah cukup, seruan Scholes agar Mainoo mencari klub baru mendapat dukungan luas dari para penggemar yang khawatir bakat pemain akademi itu akan terbuang percuma. Ia sebelumnya dikaitkan dengan Napoli pada bursa musim panas dan juara Serie A tersebut dilaporkan kembali memantau situasinya untuk transfer Januari tahun 2026. MU dapat angin segar, pemain idamannya terang-terangan minta cabut dari klub. Manchester United mendapat angin segar di tengah isu ketertarikan mereka terhadap penyerang Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta. Klub Ruben Amorim berpeluang membajak dia ke Old Trafford sebab pesepak bola berusia 28 tahun sudah terang-terangan menyatakan keinginannya meninggalkan The Eagles. Sebagai informasi, Mateta memang tengah menjadi incaran klub-klub elit Eropa sebab dia tampil cukup baik untuk Crystal Palace dengan mencetak 7 gol dalam 14 pertandingan di Liga Inggris 2025/2026. Kontribusi tersebut membawa skuad racikan Oliver Glasner kini bersaing di papan atas lantaran menempati peringkat 5 klasemen sementara Premier League usai mengumpulkan 23 poin dalam 14 laga. Man Utd jadi salah satu tim yang amat mengagumi Mateta sejak musim panas lalu. Kecepatannya, dominasinya di udara, serta kemampuannya membangun serangan membuat setan merah ingin merekrut dia ke Old Trafford. Mengutip laporan Tim Talk, Crystal Palace sebenarnya ogah kehilangan Jean-Philippe Mateta, apalagi di pertengahan musim 2025/2026. Akan tetapi, sang pemain sudah kadung mengomunikasikan keinginannya untuk menguji kemampuan di level yang lebih tinggi dengan mencoba peruntungan di tempat lain. Pemberitaan yang sama menyebut Mateta juga telah mendorong perantaranya untuk mulai mengeksplorasi opsi konkret jelang dibukanya bursa transfer musim dingin. Hal itu tak ayal jadi kabar baik buat Manchester United yang masih ingin menambah kekuatan lini serang, meski sudah berinvestasi cukup banyak di area tersebut lewat jendela transfer pertengahan tahun 2025. Roy Keane semprot Man United usai gagal kalahkan West Ham, kurang kejam buat kunci kemenangan. Manchester United kembali membuang kesempatan meraih 3 poin saat menjamu West Ham pada pekan ke-14 Premier League 2025/2026 di Old Trafford. Roy Keane tak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya melihat performa Manchester United. Menurutnya, masalah terbesar bukan hanya soal hasil, tetapi cara Man United merespons momentum setelah mencetak gol. Ia melihat tim asuhan Ruben Amorim mengurangi intensitas permainan di saat mereka seharusnya menekan lebih keras. Keane menilai pengenduran tempo itu membuat West Ham kembali percaya diri. Man United seperti memberi kesempatan kepada tim tamu untuk memperbaiki permainan dan keluar dari tekanan. Dalam pandangannya, tim top tak boleh memberi ruang bagi lawan, terutama saat sudah berada di atas angin. Ia menyoroti bagaimana Man United kehilangan kontrol setelah unggul. Keane menyebut ini sebagai kegagalan kolektif. Setelah mereka mencetak gol, Anda bermain melawan tim di 3 terbawah. Mereka mengendurkan tempo. Anda unggul 1-0, jangan remehkan West Ham, dan mereka memang pantas mendapatkan gol penyeimbang. Anda hanya menekan diri sendiri. Setiap kali saya menonton tim United ini, mereka mengecewakan. Mereka tidak klinis, mereka tidak cukup kejam untuk menyelesaikan tugas.
Box really well. Mason Mount is Menghilang di laga Manwood vs West Ham, ada apa dengan Matthijs de Ligt? Ada pemandangan yang tidak biasa di lini pertahanan Manchester United saat mereka berhadapan dengan West Ham dini hari tadi. Bek mereka, Matthijs de Ligt tidak nampak batang hidungnya di pertandingan tersebut. Seperti yang sudah diketahui, de Ligt adalah pilar utama lini pertahanan Manchester United di musim ini. Ia bermain di semua laga yang dimainkan Setan Merah sejauh ini. Itulah mengapa bek timnas Belanda itu diyakini akan kembali jadi starter saat MU berhadapan dengan West Ham. Namun nyatanya, de Ligt tidak masuk dalam susunan line-up Setan Merah. Ia bahkan tidak duduk di bangku cadanganmu pada laga melawan West Ham tersebut. Apa gerangan yang terjadi dengan sang bek? Dia, de Ligt mengalami cedera. Namun saya bisa bilang bahwa cederanya itu cedera yang ringan, buka Amorim kepada MUTV. Saya rasa dia, de Ligt, sudah siap untuk bermain di laga melawan Wolves nanti, imbu pelatih asal Portugal tersebut. Have a lot of pace to try to Cunha masih cetak 1 gol, apa kata Amorim? Matheus Cunha baru dibeli Manchester United dari Wolves di musim panas 2025. Man United menebusnya seharga 74 juta euro. Matheus Cunha sudah bermain 11 kali di Liga Inggris. Apa daya, baru 1 gol dicetak pemain asal Brasil itu. Padahal di musim lalu, Cunha kemas 15 gol dari 33 laga di Liga Inggris. Manajer Man United, Ruben Amorim tidak memberikan beban untuk mencetak banyak gol pada Cunha. Sebab Cunha punya peran lebih dari itu. Ruben Amorim yakin, Matheus Cunha cepat atau lambat akan segera subur gol. Apalagi, pemain berusia 25 tahun itu juga terus bekerja keras untuk membobol gawang lawan. Pengaruhnya kepada tim sangat penting, baik secara defensif maupun ofensif. Masih banyak ruang buat Cunha untuk berkembang. Dia kini berada di klub yang berbeda, tekanan berbeda, dan level berbeda. Cunha sejauh ini bekerja dengan baik dan selalu berusaha untuk mencetak gol atau memberi assist. Dia selalu bermain maksimal. Roy Keane, Mason Mount seperti bocah SSB. Mason Mount mendapat sorotan saat Manchester United diimbangi oleh West Ham United di Liga Inggris. Dia disebut tampil seperti anak sekolah sepak bola. Tampil sekitar 12 menit, Mount cuma menyentuh bola sebanyak 9 kali. Dia tak bisa melepaskan tembakan ke arah gawang The Hammers. Performa Mount itu membuat ex-kapten Man United, Roy Keane, mempertanyakan kualitasnya. Kalau melihat skuad, mempertimbangkan uang yang sudah dibelanjakan, mereka kurang kekuatan dalam kedalaman. Terutama di lini depan. Saat Anda akan mengakhiri pertandingan, saya melihat Mason Mount saat dia masuk ke lapangan. Beberapa pemain butuh waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan kecepatan, tapi dia seperti anak sekolah di sana. Anda mencari pemain yang mempunyai semangat juang tinggi. Malah, mereka menurunkan level permainan United. Sepertinya itu yang terjadi malam ini, kata Keane di Mirror. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be